Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadif Radipta Hermawan dari Teknik Geofisika Angkatan 2025. Hari ini saya akan menjelaskan tentang atau memberi review tentang sebuah buku berjudul Geophysics: A Very Short Introduction karangan William Lowry eh, pada yang diterbitkan oleh Oxford University Press. Nah, siapa sih William Lowry? William Lowry adalah seorang geofisikawan yang selama kerja karirnya aktif dalam penelitian lapangan, pengajaran serta penelitian laboratorium di bidang geofisika dan paleomagnetisme. Nah, buku ini adalah sebuah seri buku yang dirancang untuk memberikan pengantar komprehensif terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam format ringkas dan mudah di mudah diakses pada pembaca umum. Nah, buku ini tuh isinya ada 8 chapter dan 157 halaman. Chapter itu dimulai dari What is Geophysics, lanjut ke Planet Earth, Seismology and the Earth's internal structure, Seismicity, the restless Earth, Gravity and the figure of the Earth, the Earth's heat, the Earth's magnetic field, dan terakhir itu Afterthoughts. Nah, saya akan ngejelasin secara ringkas pada setiap chapter apa yang sih yang dibahas. Pada chapter pertama atau What is Geophysics? Nah, Lore ini mendefinisikan geofisika sebagai cabang ilmu yang menggunakan metode fisika untuk menyelidiki sifat-sifat bumi serta proses-proses yang menentukan dan terus mengatur evolusinya. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup perubahan di permukaan yang diamati dari satelit hingga perilaku yang tidak terlihat di dalam bagian bumi yang paling dalam. Chapter ini juga menekankan satu karakteristik fundamental yang membedakan geofisika dari fisika eksperimental biasa. Kondisi investigasi ditentukan oleh alam, bukan oleh peneliti. Hal ini menjadi salah satu mengapa prediksi gempa bumi meskipun telah diteliti selama puluhan tahun sampai saat ini belum dapat dilakukan dengan akurasi yang memadai. Nah, chapter ini juga menelusuri sejarah perkembangan geofisika sebagai disiplin ilmu dimulai dari kontribusi pada para ilmuwan dari abad ke-16 ke-17 seperti Copernicus, Kepler, Galileo, Gilbert dan Newton yang memetakan dasar-dasar pemahaman tentang gravitasi, geomagnetisme dan perilaku planet. Perkembangan lanjut hingga ke abad ke-20 ditandai oleh lahirnya teori tektonik lempeng pada 1960-an yang merevolusi cara pandang terhadap struktur dan evolusi bumi. Lanjutnya, planet Earth. Nah, chapter 2 ini membahas bumi dalam konteks yang lebih luas sebagai sebuah planet dalam tata surya dengan segala sifat fisiknya yang mendasar. Lo, nah, menurut Lori, ini tuh chapter ini dibuka dengan dua hukum fisika yang mendasari perilaku bumi sebagai planet, yaitu hukum konversi energi dan hukum konversi momentum sudut. Nah, menurut model Big Bang, alam semesta bermula sekitar 13,8 miliar tahun lalu dari kondisi berenergi sangat tinggi dan sangat terkonsentrasi. Dari proses ekspansi berikutnya terbentuklah hidrogen dan helium, dua unsur penyusun utama alam semesta yang diketahui saat saat ini. Sekitar sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, matahari dan planet termasuk bumi terbentuk dari awan molekul hidrogen dan debu antar bin- antar bintang yang terkondensasi karena gravitasi, dan seterusnya itu adalah eh, teori Big Bang yang dicapkan dalam buku. Nah, panas yang dihasilkan selama pembentukan bumi dikombinasi dengan peluruhan radioaktif menyebabkan interior planet ini meleleh. Gravitasi kemudian memisahkan unsur-unsur berdasarkan densitasnya. Unsur berat spesies seperti besi dan nikel tenggelam membentuk inti. Nah, inilah kenapa inti itu isi oleh besi dan nikel. Sementara unsur dengan ringan itu naik membentuk mantel yang silikat. Di atasnya membentuk kerak yang tipis. Lowry mengilustrasi struktur berlapis ini dengan analogi yaitu telur rebus setengah matang dengan cangkang tipis di luar mantel yang lebih padat dan inti cair di dalamnya. Nah, jangan lupa di chapter ini juga ngejelasin tuh apa itu hukum Kepler, yaitu tentang gerak dan mekanisme gaya gravitasi. Nah, lanjut ke chapter 3. Nah, chapter 3 ini merupakan salah satu chapter paling teknis dalam buku ini. Membahas seismologi sebagai alat geofisika yang andal untuk memahami struktur struktur interior bumi. Nah,
Lori mengawali dengan menjelaskan hubungan antara stres dan strain atau tegangan dan regangan dalam material bumi. Pada level tegangan rendah, material berdeformasi dengan elastis dan kembali ke bentuk semula dengan gaya dihilangkan. Ketika tegangan melampaui batas elastis, material mengalami deformasi permanen dan akhirnya patah, melepaskan energi yang merambat sebagai gelombang seismik. Nah, ini gelombang seismik ada dua, yaitu gelombang P dan gelombang S. Gelombang P itu apa? Gelombang P itu primary atau kompresional. Nah, partikel bergerak sejajar dan arah rambat gelombang. Dalam mekanisme kompresi dan ekspansi, gelombang ini dapat merampat melalui padatan maupun fluida dengan kecepatan 6,6 sampai 7 kilometer per second. Yang kedua itu gelombang S atau secondary atau shear. Partikel bergerak tegak lurus terhadap arah rambat. Gelombang ini hanya bisa melalui atau merambat pada padatan karena memerlukan kekuatan geser atau shear strength. Nah, perbedaan mendasar gelombang P dan S ini menjadi kunci untuk menentukan fase di mana dari mana dari interior bumi yang berwujud cair. Observasi terhadap zona bayangan atau shadow zone area membuktikan bahwa inti luar bumi bersifat cair. Nah, shadow zone ini apa? Shadow zone ini adalah area di belahan bumi yang tidak menerima gelombang es dari sebuah epicenter gempa. Jadinya saat kita dipancarkan gelombang-gelombang ini, nah, yang kan misalnya ada cairan. Kalau cairan tersebut lewat, itu berarti gelombang P melewati. Sedangkan gelombang S kan nggak bisa melewatkan sebuah cairan, jadi itu akan memantul. Nah, daerah situ itu kita bisa mencari itu apakah itu cair atau padatan. Nah, selain gelombang badan, terdapat gelombang permukaan yaitu Rayleigh wave dan Love wave yang merambat di permukaan bumi. Gelombang ini memiliki amplitudo lebih besar dan bertanggung jawab atas kerusakan struktural besar pada gempa bumi dangkal. Nah, chapter 4 ini Lowry membuka dengan menjelaskan bahwa ada 90% gempa bumi memiliki asal-usul tektonik, yaitu pada padatan fault, di mana dua blok batuan bergerak relatif satu terhadap yang lain. Mekanisme ini dijelaskan melalui elastic rebound model yang dirumuskan setelah gempa San Francisco pada 1906. Nah, gaya tektonik secara perlahan mengakumulasi tegangan atau regangan atau strain pada batuan di sekitar patahan selama bertahun-tahun hingga ratusan tahun. Ketika batuan mencapai batas elastisnya, patahan tersebut menjadi mendadak dan energi yang tersimpan terlepas seketika terjadi gempa. Nah, lanjut ke chapter 5. Lowry mengawali dengan pertanyaan mendasar tentang bentuk bumi. Akibat gaya sentrifugal dan rotasi, bumi tidak terbentuk bola sempurna melainkan oblate spheroid atau spheroid gepeng. Nah, agak pipih di kutub dan mengembang di ekuator. Jadi itu kayak gini, bukan kayak bulat, bukan lingkaran yang atau bola yang perfect. Agar pipih di agak pipih di kutub dan mengembung di ekuator. Perbedaan antara jari-jari ekuator dan polar mencapai sekitar 21,4 kilometer. Dalam bentuk matematika ideal, ini disebut reference ellipsoid. Namun, untuk bentuk nyata, bumi lebih kompleks dari ellipsoid. Permukaan imajiner yang menggunakan nilai gravitasional potensial yang sama di seluruh penjuru bumi disebut geoid. Secara fisik, setara dengan permukaan laut yang diperpanjang ke seluruh permukaan planet. Geoid ini menyimpang dari reference ellipsoid hingga lebih dari 100 meter di beberapa lokasi. Chapter 6. Lowry mengidentifikasi dua sumber utama panas internal bumi, yaitu pertama adalah panas primordial atau primordial heat, sisa panas dari pembentukan planet yang masih tersimpan hingga ke kini, termasuk panas yang dilepaskan selama proses diferensiasi ketika inti besi nikel terbentuk. Kedua adalah panas radiogenik atau radiogenic heat. Panas yang secara kontinu diproduksi oleh peluruhan isotop radioaktif, terutama uranium 238, uranium 235, thorium 232, dan kalium 40 yang terkonsentrasi terutama di kerak mantel di bagian atas. Kedua sumber ini diperkirakan kontribusi dalam proporsi yang kurang lebih setara meskipun pastinya masih menjadi subjek penelitian. Nah, chapter 7 ini membahas
medan magnet bumi, asal-usulnya, sifat-sifatnya, variasinya terhadap waktu, dan aplikasinya dalam memahami sejarah bumi. Medan magnet dalam dihasilkan oleh proses geodynamo di luar di dalam inti luar yang cair. Inti luar inti luar terdiri dari campuran besi, nikel, dan elemen ringan yang bersifat konduktif secara elektrik. Nah, itu yang saya jelaskan pas awal review ini. Gerakan konservatif fluida ini didorong oleh konversi termal dan konveksi kompresional. Berinteraksi dengan medan magnet yang ada, menginduksi arus arus listrik yang memperkuat medan secara self-sustaining. Geometri arus dipengaruhi oleh Coriolis akibat rotasi bumi yang menyebabkan aliran membentuk kolom spiralis sejajar sumbu rotasi. Nah, chapter 8 atau Afterthoughts, chapter ini bersifat reflektif, merangkum kemajuan geofisika dalam dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang tersisa. Lowry mencatat bagaimana kemajuan teknologi dalam transformasi cara geofisika dilakukan. Pengukuran pergerakan lempeng tektonik yang dulu hanya dapat diestimasi dari rekaman anomali magnetik oceanic, sekarang kini dapat diamati secara langsung melalui teknik geodesi berbasis satelit seperti GPS dan VLBI. Nah, setelah merangkum 8 chapter ini, kita dapat menarik beberapa catatan penting dalam eh, mengenai kekuatan dan keterbatasan buku ini secara keseluruhan. Kelebihan untuk buku ini adalah terletak pada koherensi strukturnya. Lori membangun narasi secara sistematis dari dasar geofisika hingga padas internal dan magnet, medan magnet. Setiap chapter membangun di atas fondasi yang diletakkan chapter sebelumnya. em, gaya penulisan Lori konsisten menggunakan analogi fisik yang akurat namun mudah dipahami. Misalnya struktur bumi yang dianalogikan dengan telur rebus seperti tadi. Nah, dari sisi konten, buku ini mengintegrasi bidang-bidang yang seringkali diajarkan secara terpisah, yaitu seismologi, geodesi, geotermika, dan geomagnetisme ke dalam satu narasi yang padu di bawah kerangka teknik tektonik lempeng sebagai paradigma unifikasinya. Nah, keterbatasan buku ini adalah sebagai bagian dari buku ini, cakupan setiap topik dibatasi oleh ruang. Beberapa konsep penting seperti gravitasi dan geodesi di chapter 5 serta geodynamo di chapter 7 disinggung secara substantif namun tidak dikembangkan hingga kedalaman yang mungkin diharapkan oleh pembaca dan dengan latar belakang fisika atau matematika yang lebih kuat. Nah, kesimpulan dari buku ini adalah buku ini merupakan pengantar yang sangat bagus untuk memahami geofisika sebagai disiplin ilmu yang utuh bagi orang-orang yang baru eh, mempelajari geofisika, geologi, atau fisika yang ingin memperoleh gambaran luas sebelumnya mendalami setiap subdisiplin bagi profesional di bidang terkait yang ingin menyegarkan atau memperluas wawasan, serta bagi pembaca umum yang ingin memahami cara kerja planet yang kita tinggal ini dari sudut pandang ilmiah. Nah, demikian ulasan saya tentang buku ini karangan William Lowry. Sekian dari saya, Nadif Rata Hermawan. Bila saya ada perkataan yang salah atau yang tidak mengenakan, saya minta maaf. Saya akan pamit. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.